Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, karena ini ada tandur kute. Karena di timur ini kan rata-rata tembakau. Tembakau dari Praia Timur, Praia Barat, Kopang, Janepria, itu base ekonominya adalah menggunakan tanam tembakau. Persoalan tembakau ini adalah sangat kompleks, klasik, dan itu tok yang jadi persoalannya. Persoalan grade tembakau, mana yang bawah, tengah, belum. Itu nanti kalau sudah overproduksi, maka antara petani swadaya dengan petani yang binaan itu dia beda perlakuannya. Nah, disitulah nanti akan hadir pemerintah daerah sebagai penanggung jawab atas masyarakatnya. Kita akan coba bina baik yang swadaya maupun yang binaan, itu nanti akan ada perlakuan yang sama, sehingga bila perlu pemerintah akan turun mensubsidi, sehingga dibutuhkan kita pergudangan besar. Pergudangan besar itu untuk menjamin keseimbangan harga tembakau. Kemudian pada sektor padi, jagung, dan palawija, setelah diversifikasi usaha itu bisa kita laksanakan pasca panennya, maka pada persoalan pupuk dan harga jual, inilah nanti yang akan kita coba tuntaskan di Dinas Pertanian dan Perkebunannya. Karena percuma dia ada Dinas Pertanian kalau tidak bisa menuntaskan harga gabah, tidak bisa menuntaskan harga pupuk, padahal ada dinasnya. Dinas Pertanian tidak bisa mengadakan air, tidak bisa menjamin harga pupuk, tidak bisa menjamin harga gabah pasca panen. Lalu untuk apa ada Dinas Pertanian? Ujudihi keadamihi. Dia akan menjadi penyelamat atas apa yang selama ini menjadi keluhan kita bersama. Itu pada sektor pertanian yang menjamin ideologisasi perut masyarakat itu. Nah, pada tengah pandemi sekarang ini yang memang kita secara pendapatan bruto, ya, lamun istilah atau income per kapita pada sektor ekonomi masyarakat ini paling berat pemimpin besok. Pasca pandemi maupun di dalam pandemi. Maka mau tidak mau kita harus tuntaskan pertanian dan baharinya, laut dan pertanian. Kalau terjadi resesi ekonomi yang sangat besar, bisa saja kita himbau nanti melalui peraturan bupati untuk kita membiasakan puasa Senin Kemis. Kalau memang terlalu parah. Tetapi itu bermanfaat pula untuk keimanan kita dan kesehatan kita. Sekalipun ada juga yang ekstrim mengusulkan, kenapa tidak sekalian puasa Nabi Daud? Ini kan susah gitu. Mobil khususan nih kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, karena ini nanti Kota Praia ini akan menjadi kota terpadu, kota yang terintegrasi, Kota Praia, Kota Pinang. Jadi nanti akan dipenuhi Kota Praia itu dengan pohon pinang. Sebagai filosofi kelahiran Pulau Lombok itu adalah Lombok Buah. Inilah kesipatan yang akan kita coba bangun sama-sama. Ulianden kalau tidak bisa Lombok sekali, ya insya Allah ulin dendek jadi roge. Jangan sampai tidak bermanfaat. Jadi kepemimpinan ke depan itu harus lebih baik dari kepemimpinan hari ini. Karena itu memang perintah agama, bukan kita untuk menjelekkan pemerintah saat ini, tidak. Kalau sudah itu menjadi kejadian, maka itulah kadar takdir Allah yang harus kita syukuri dengan melafalkan alhamdulillah. Segala hal baginya, kira-kira itu makna terjemahan yang lebih dahsyat. Segala hal baginya, apapun itu baik dan buruk itu datanglah dari Dia. Ini jangan sampai kita hanya menginginkan yang baik, itu datang dari Allah. Yang jelek itu dari setan. Sama saja. Jadi baik buruk itu datang dari Allah. Maka kitalah yang akan mensyukurinya. Belum tentu baik menurut Lunggom Sami, belum tentu juga jelek menurut Allah. Kira-kira seperti itu. Itu tandur kute. Mudah-mudahan nanti dia bisa menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi kota terintegrasi, kota di atas air. Sepanjang genangan Batu Jai itu nanti akan menjadi wisata lokal. Menjadi wisata kuliner, menjadi ruang terbuka hijau terpanjang.
Karena seluruh bambu yang ada di Kota Praya itu kita akan angkut. Tidak boleh lagi ada di tengah Kota Praya. Yesin alung, yesin borak ruang desa, kota kok kayak desa. Itu tidak boleh. Kota harus mencirikan kota. Jadi itulah yang disebut dengan kota terintegrasi smart city. Nanti akan lari segitiganya ke Kuta, Mandalika Resort. Itu diasporanya sampai ke Praya Timur, Praya Tengah. Baru ke Silung Belanak. Jadi Praya, Kuta, Silung Belanak. Silung Belanak akan diasporanya sampai dengan Jonggat. Karena itu adalah kekurangan air, maka itu yang kita percepat pembangunannya. Baru dia ke timur, berbasis kecamatan dan lain sebagainya. Nah, ke utaranya nanti, itu karena ketersediaan air cukup, maka itu adalah intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, industrialisasi, Holtipark dan agribis. Ada agrowisata di situ, ada sentra ikan tawar di situ, ada pabrik tepung pisang di situ, ada buleleng, mangan lain. Itu nanti akan menjadi tanaman tumpang sari. Sekarang itu lebih mahal dari beras, lebih mahal dari kedelai, lebih mahal dari surgup, apa namanya itu. Kalau di bahasa itu sekarang sudah menjadi industri luar biasa yang sangat mahal. Itu bisa menggunakan sistem tumpang sari tanaman sela. Itu juga kita kembangkan di utara. Rotan dan lain sebagainya. Itu masih bisa. Nah, ini nanti yang kita akan coba. Nah, hal-hal besar itu tidak mungkin bisa hanya mengandalkan uang APBD yang hanya 2,2 triliun. Yang belanja tidak langsungnya itu 70% habis untuk pegawainya, sehingga 30% untuk masyarakatnya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau itu postur besar anggarannya, maka itu sama dengan korupsi besar. Sekalipun Tiang menjadi DPR tidak mampu, karena tangan Tiang tidak begitu sakti untuk merubah mainan tim anggaran pemerintah daerah. Memang harus dirubah dari pemimpin. Itu saja yang paling berat yang kita rasakan, sehingga yang benar itu nanti paling tidak dia 50-50. Kita mulai dulu pada 60% belanja tidak langsungnya, 40% belanja langsung publiknya, sampai dia terbalik nanti 40% belanja tidak langsung, 60% belanja langsung. Baru handicap hukum dan ekonomi politik itu tidak akan kena kita. Insya Allah nanti karena pembangunan akan cepat, bahkan hampir 23.000 kebutuhan pegawai yang akan mengurangi pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Tengah ini. Dan itu nanti akan ada di sektor pariwisata di KEK itu, akan ada 7 desa kawasan cepat tumbuh, agar tidak bergesekan secara ekonomi dan politik. Nah, inilah yang kita akan lakukan ke depannya. Mudah-mudahan nanti Praya International Hospital itu bisa terbangun, pabrik gula bisa terbangun, penanaman 500 hektar tebu bisa terbangun, pengalengan ikan bisa terbangun. Itu semua sudah kita laksanakan bersama konsultan investor. Dan itu sudah hampir 1 bulan di sini. Dan Tiang sudah menandatangani berita acara akad kerjasama membangun Lombok Tengah baru namanya. Amin. Pemerintahan yang pro rakyat, amanah dan bertanggung jawab. Itu bunyi akadnya di notaris yang kami tanda tangani. Insya Allah itu bagaimana caranya? Ya tentu harus jadi dulu. Nah, kalau jadi tidak jadi, tidak mau dia turunkan. Karena yang dipilih itu adalah paket jadi aswetara. Setelah dikirim 5 foto calon itu, setelah ditelik, setelah ditangi, setelah dihitung baik secara logika, profesional dan spiritual, maka kitalah yang terpilih oleh konsultan investor itu. Direkomendasikan kita ke Jakarta, dan inilah sebagian dari syarat konten yang harus saya penuhi saat ini. Nah, ini ketiganya, dan nanti saya kirim dalam bentuk YouTube. Itu menjadi penilaian bos-bos kami yang sudah bekerja sama sebelum kami terpilih menjadi bupati. Kalau hanya sekedar mengandalkan 2,2 triliun, jangan jadi bupati. Jangan jadi bupati. Kita harus berpikir luar biasa. Itulah namanya ijtihadiyah. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Itu perintah Al-Quran. Maka pemimpin itu dia harus berpikir keras, bekerja keras, berusaha keras. Itulah yang diharapkan masyarakat
mudah-mudahan dengan berjamaah ini akan bisa tercapai dengan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai bekal motivasi pelunggum sami untuk bersama tiang antara imam tiang sebagai imam, pelunggum sami sebagai makmum, musab pertama sampai masbuk pun tetap dapat 27 derajat. Imam tidak cemburu pada makmumnya dapat 27 derajat karena sama-sama berjamaah. Al barakatu ma'al jamaah. Terima kasih. Akhirul kalam, atlubul afwa minkum, jazakumullahu khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.